Kang Abu, terus terang dari lubuk hati yang terdalam, tolong tepuk tangan buat Kang Abu kali ini. Luar biasa Kang Abu, epic banget hari ini Asmaul Husna, sampai nangis mendengarnya. Karena kita tahu tapi kita tidak sadar bahwa ini semua yang memang bomnya dari Kang Abu adalah yang nomor ini, yang terakhir. Buat saya ini satu, aduh ya Allah, saya mohon doanya untuk kita semua yang hadir di sini. Berilah kami pengetahuan. Amin. Dan keikhlasanmu, ridhomu untuk mengerti apa yang engkau sampaikan melalui Kang Abu. Terima kasih banyak Kang Abu. Nangis betul-betul dari hati. Gila, ini berat banget nulisnya. Karena kita harus nulis seperti apa yang kita rasakan saat ini. Dan Kang Abu berhasil membawakan sehingga kita tidak kesulitan untuk mengerti dari 1 sampai 6 sampai 7. Mas. Terima kasih banget Kang Abu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Sujud itu kan bukan begini sebenarnya. Tapi bagaimana aku bersedia untuk dialirkan pengalaman-pengalaman Tuhan melalui Mushaf Al-Quran ini hasil bukan? Hasil apa? Ya, hasil pertanyaannya Nabi Muhammad. Iya betul. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ini jawaban atau pertanyaan? Jawaban. Yang orang sibukin ngomongin jawabannya tapi nggak pernah nanya. Nabi Muhammad waktu itu nanya apa ya? Berarti kalau Quran itu datang, kualitas pertanyaan Nabi Muhammad top banget nggak? Kalau orang dengan kualitas pertanyaannya top banget, kira-kira self talkingnya oke banget nggak? Kira-kira kalau orang yang self talkingnya oke banget, penderitaan hidupnya dalam banget nggak? Gitu. Betul. Jadi penderitaan memancing pertanyaan memancing chat GPT-nya Tuhan. Gitu. Ironis, Sang. Sungguh ironis, justru sekarang jawaban itu yang dihafal. Tuh, itu maksudnya Tidak Pak. dimaknai. Iya, kalau bumi segede titik ini, Lauhil Mahfuz yang udah kejadian berapa persen sih? Miniskul. Satu, ada Allah, sumber. Kedua, keluar percikannya Adam. Adam punya fasilitas malaikat. 3, dia memiliki vibrasi frekuensi Hawa. 4, dia memiliki fasilitas yang namanya 5 setan. Dan semuanya diturunkan atau dikemasi dalam konteks jasad yang namanya bumi 6. Gitu kira-kira. Aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Gitu. Hari ke-7, sabat nanti. Maka ada dalam hadis qudsi dikatakan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Temukan. Allah maha sabar nggak? Maka untuk mewujudkan sifatnya sabar, didatangkanlah orang-orang yang nyebelin. Kenapa? Agar sifat Allah yang sabar terjadi pada diriku. Bagaimana kita jadi maha pengampunnya Allah kalau kita tidak menjadi pengampun untuk orang lain gitu? Dari Rijal ada Nisa. Arijalu qawamu ala Nisa. Rijal pemimpin bagi Nisa. Ini bukan ngomongin suami dan istri, bukan. Tetapi konteksnya, laki-laki itu, ruh itu adalah ketuhanan. Materi itu adalah materi, mother, atau konteks yang namanya fisik. Fisik bisa jadi Tuhan nggak kira-kira? Bisa. Materi bisa jadi Tuhan nggak? Bisa. Makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj di neraka melihat banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan di sini adalah orang-orang yang menuhankan materi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi. Kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati lagi. Kita bersilaturahim lagi. Silah itu artinya jalan dan rahim itu adalah mempersatukan hati dalam melas asih. Yang alhamdulillah vibes di Rumah Putih ini selalu membahagiakan ya. Hari ini kita agak back to basic, boleh Ibu Bapak? Ke pelajaran TK lagi boleh nggak? Kebelajaran basic banget gitu, karena kan Ibu Bapak di Rumah Putih itu udah di langit nih ya gitu kira-kira. Nah kadang-kadang kalau di langit mulu lupa ke bumi gitu Ibu Bapak. Jadi kita sekarang hari ini agak sedikit membumi gitu kira-kira. Boleh Bu Pak? Oke, sip. Kita hari ini santai aja, relax, nggak usah berat-berat banget gitu ya. Dan yang paling pasti kita enjoy dan kita nikmati flow-nya. Dan seperti biasa nanti kita akan perbanyak dengan dialog dan diskusi gitu. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah dengar kata-kata Asmaul Husna nggak? Pernah dengar? Nah, pernah dengar nggak? Kalau orang menghafal Asmaul Husna itu nanti dikasih surga gitu. Pernah dengar nggak? Ya. Ini berapa persen yang hafal nih? Ya, berarti maaf ya, surga tidak terbuka buat Anda ya. Oke, seperti biasa, basic dari semua konteks itu selalu dikaitkan dengan hafal gitu, dan itu nggak apa-apa sih. Karena Ibu Bapak kalau dalam taksonomi Bloom ya, dalam konteks pendidikan, level hafal tuh level basic banget gitu. Jadi kalau ada 2, higher order of thinking sama lower order of thinking. Itu kalau di lower order of thinking itu kaitannya cuma menghafal aja gitu. Jadi kemarin juga pas ini omongannya udah kayak anak kuliah S3 nggak Bu Pak? Ya, kemarin dosen saya tuh ngomong gini,
Banyak banget nih lulusan-lulusan university lah, mau S1, S2, S3, tapi quality-nya tetap aja di lower order of thinking gitu. Kenapa? Karena basicnya adalah hafal lagi, tapi tidak bisa creating something gitu. Gitu ya. Dan yang menarik adalah pendidikan agama di kita, dari kecil saya pribadi nih ya yang mengalami, itu ujiannya tuh hafalan nama-nama ini, hafalan ini, itu. Gitu nggak kira-kira? Jadi lulus sekolah kita hafal, tapi esensinya nggak ngerti gitu kira-kira. Nah jadi mudah-mudahan si sistem pendidikan kita ini agak sedikit naik dari lower menuju kepada higher gitu. Karena nanti puncak di higher itu adalah creating something. Creating ini kalau dalam bahasa Quran disebut khalifah gitu. Oke ya. Oke. Ibu bapak kita mau belajar anak TK nih santai aja ya. Jangan tegang-tegang ini tuh ibu bapak mukanya kayak serius banget ya. Jangan tenang. Oke. Kita hari ini pengantar dulu ya. Jadi mungkin kalau nanti bahasa besarnya pengantar tauhid 1 gitu. Kita akan bicara serial tauhid, serial Asmaul Husna, serial esensial dari basic line dari semua konteks Islam itu kalau di tradisi Islam itu adalah pentauhidan gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak. Pelan-pelan ya. Asmaul Husna ini sering disebut dengan nama-nama yang baik. Betul, Bu? Betul? Oke. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks nama, kira-kira kalau orang memiliki nama itu menggambarkan sesuatu nggak? Hah? Nama itu menggambarkan sesuatu nggak? Ya, penggambarannya apa? Contoh. Ibu bapak kalau dengar nama Hitler, ada memori nggak? Ada. Berarti nama akan menunjukkan sesuatu nggak kira-kira? Iya dong. Maka dalam tradisi tasawuf kalau kita bicara, nanti kita akan ngerti hari ini kenapa Tuhan itu namanya Allah gitu. Allah itu kan kalau dalam bahasa Inggris, al itu the, dari kata al-ilah. Jadi ada the, ilah itu God. Jadi Allah itu adalah the God gitu. Jadi the supreme lah gitu kira-kira. Anyway ngomong-ngomong Allah nama bukan Bu Pak? Hah? Nama. Tetapi konteks kalau Allah cuma nama, N-A-M-A, alif lam lam ha, ada meaning nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, menyembah Allah, berarti menyembah apa? Masa menyembah nama? Hah? Iya dong. Berarti kalau kita bicara dalam konteks nama, name, pasti ada sesuatu yang berkaitan nggak kira-kira? Iya, makanya selain nama kalau dalam tradisi tasawuf itu masuk lebih dalam, itu disebut dengan yang namanya sifat. Jadi nama melekat kepada si sifat. Dan ketika nama melekat kepada sifat, itu nanti akan ada yang namanya af'al. Af'al itu adalah pekerjaannya. Apa sih konteks pekerjaannya itu seperti apa? Seperti ketika pohon tumbuh itu adalah af'alnya Allah gitu kira-kira. Seperti ketika bayi bisa tumbuh itu adalah af'alnya Allah gitu. Jadi maksud saya ibu bapak, kalau kita dengar nama-nama Allah, itu bukan hanya nama Rahman, Rahim, Qoyu, Sobur, itu bukan kata-katanya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka yang terakhir itu konteksnya Allah itu disebut sebagai konteks yang namanya zat gitu. Zat itu the essentialnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, ada hanya sekedar nama, tahu sifat, tahu pekerjaan, zatnya kita pemahami gitu. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf nih. Punten ya, ini supaya mudah nih. Ada nggak di sekeliling kita yang bukan pekerjaannya Allah? Hah? Pohon tumbuh, ibu bapak makan. Waktu kita makan, selepas kita makan makanan, ibu bapak mikirin proses mekanisme makanan ke dalam nggak kira-kira? Enggak. So kalau Allah gini, Abu, ini saya kasih tubuh, urus ususnya sendiri, jantungnya sendiri, peristaltiknya sendiri. Pusing nggak Bu, Pak? Pusing. Berarti begitu kita makan, af'al Allah ada terjadi dalam diri kita nggak kira-kira? Berapa persen yang menyadari ketika kita makan Allah lagi bekerja di sini? Enggak sih kayaknya ya. Betul nggak? Berapa persen ketika ibu bapak ngelihat bunga? Ya Allah. Makanya ibu bapak punten ya. Punten bisa saya selalu ulang-ulang gini. Rata-rata orang ketika subhanallah
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ngomong rata-rata latah, Bu, Pak. Betul nggak? Tapi begitu ibu bapak ngelihat, kan ini ya, begitu melihat keindahan, subhanallah. Tapi nggak ngerti apa subhanallahnya gitu. Betul nggak? Sehingga balik lagi tadi ke lower order of thinking, itu hanya kalimat yang dihafal. Pokoknya kalau lihat pemandangan indah, subhanallah. Kalau ada orang meninggal, innalillahi. Betul Bu, Pak? Kalau anak pengen cakep, baca surat, ih apal, bagus. Ini yang jawab pasti anaknya cakep-cakep ya. Nah, kalau anak pengen cantik, baca apa? Nah itu doang yang ditahu, lower order of thinking banget gitu. Ibu bapak saya ingat banget dulu, ada teman saya, anaknya ya saudara lah ya, lagi kandungan, anaknya di USG apa perempuan, baca Maryam yang banyak katanya. Ya waktu itu dibaca bagus-bagus aja sih gitu ya. Tapi David Beckham ibunya kayaknya nggak baca surat Yusuf deh. Ya. Tom Cruise juga enggak sih kayaknya gitu ya. Jangan-jangan kebalikan ya, jangan-jangan. Oke sampai sini. Oke sampai sini. Dah, pelan-pelan ya ibu bapak ya, pelan-pelan nih. Pelan-pelan nih. Duh, excited banget ngejelasin ini. Tuh soalnya ini tuh susah banget tapi lagi mencoba untuk dimudahkan gitu ibu bapak ya. Nih, pertanyaan saya, ibu bapak pernah kebayang nggak sih kenapa kita harus eksis di sini? Why we exist? Ya kan kita lahir kan? Makanya kan kalau di surat 3 ayat 190, nah ayat saya tulis di sini ya. 3 190 191 ada kata-kata gini. Hadza batilan, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Betul Bu, Pak? Berarti eksistensial kita ini semua dalam planningnya Allah nggak kira-kira? Oke. Nah kan orang itu selalu berevolusi untuk mencari tahu lagi, dan pembelajaran seumur hidup ini kita nggak bisa tolak Bu, Pak. Jadi kalau ada meme gitu ya, ada baju di belakang bagus Bu tulisannya, hidup jalanin aja, kenapa? Udah terlanjur hidup sih gitu kira-kira. Nanggung ya, udah terlanjur. Udah jalanin aja gitu. Karena di Ando nggak bisa, betul nggak Bu, Pak? Cuti hidup 2 hari nggak bisa, sok mau gimana? Sip ya. Nah, tapi kalau kita basic desainnya paham tentang ini, apalagi kalau kita bicara dalam konteks di tradisi Islam selalu bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi akan keluar bahasa what is Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah itu sekali lagi ya, Al-Ilah, the God. Oke. Contoh, Ibu Bapak punten ya, mohon maaf. Allah terbatas atau tidak terbatas? Berarti Asmaul Husna terbatas atau tidak terbatas? Sekarang yang kita ketahui ada berapa? Ya. Mungkin nggak ada 99? Lebih lah. 99 itu mungkin teasernya aja. Nah, satunya itu. Kalau di tasbih yang pendulnya satu tuh gitu. Nah, sekarang gini Bu, Pak, ya pelan-pelan nih. Kita mulai dari awal dulu konteks untuk kita setidaknya Ibu Bapak ini saya garis bawahi ya. Ini salah satu mindset untuk kita memahami. Salah satu, bukan semuanya bukan. Sip ya. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang Ibu Bapak, kita ini adalah pengumpul puzzle di mana setiap puzzle dirangkai akan jadi sesuatu yang lebih besar. Makanya kalau bisa kita jangan terlalu sensitif sama knowledge yang kita anggap gampang salah padahal kitanya belum ngerti gitu kira-kira. Makanya kita akan expanding gitu. Oke. Kalau ngomongin konteks yang namanya zat, Ibu Bapak pernah nggak dengar tentang penciptaan di awal diciptakan atau yang disebut hadirnya Adam? Begitu kira-kira? Oke? Jadi saya mau bicara dulu di surat 57 ayat 4, 3 dan 4. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Semua itu konteksnya berasal dari dia. Oke. Saya bilang dulu aja ya, pakai namanya dulu nih, Alif Lam Lam Ha, Allah, the God. Dibilang bahwa aku akan menciptakan Adam, betul Bu Pak? Oke.
Sekarang pertanyaannya, kalau the God ini dalam konteks yang namanya zat, di surat 24 ayat 35 dibilang, I am the light. Aku adalah cahaya. Cahaya di atas cahaya. Jadi ini untuk memudahkan kita dulu secara nalar. Jadi kalau nalarnya oke, nanti konektivitas subjektif terhubungnya lebih asik gitu Bu, Pak. Sip ya. Karena kalau connect nggak ada nalar, agak halu nanti sedikit gitu kira-kira. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ada orang lewat nalar nyampe, lewat halu nyampe gitu Ibu Bapak. Ibu Bapak ngomong-ngomong ya, kalau menuju Tuhan, Allah sumber dari semua perjalanan nggak kira-kira? Ya. Jadi dari arah manapun ujungnya ke Allah nggak? Benar ke Allah nggak? Salah ke Allah nggak? Jadi benar salah nggak penting. Karena mau benar ujungnya Allah, mau salah ujungnya, makanya udah aja gitu. Kenapa? Karena dua-duanya ini nanti dialektika dari the God itu sendiri. Makanya di Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran. Sok Ibu Bapak nggak ada itu. Betul? Yang disuruh lomba disuruh apa? Ngomong-ngomong lomba juga sebenarnya kurang tepat sih. Fastabikul khairat itu bukan disuruh lomba. Kita tuh bukan mau kompetisi hidup ini, bukan Bu Pak. Tetapi fastabikul khairat kalau mau agak lebih dalam dimaknai adalah bergenggaman tangan lah. Gimana ya bahasanya? Berkolaborasi lah untuk berbuat kebaikan. Kita bukan disuruh kompetisi, bukan. Jelas ya? Oke Ibu Bapak ini. Oke sih. Ini belum mulai Bu, Pak. Udah jangan bingung dulu. Belum mulai. Tenang. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang arketipe Nabi dan Rasul. Oke? Jadi kita sebut the God al-ilah ini adalah the supreme energy, maha energi. Maha energinya nih. Jadi kalau bahasannya ini adalah the source of the source of the source gitu kira-kira. Oke? Nah, si kemaha energian ini di dalamnya karena dia memiliki sifat af'al dan segala sesuatunya, maka sang maha energi ini memiliki satu konteks yang namanya kecerdasan tanpa batas. Makanya dia maha mengetahui. Berarti kalau maha mengetahui, maha ilmu nggak kira-kira? Ya oke. Jadi satu adalah energi, ini adalah kecerdasan. Sekarang pertanyaannya gini Ibu Bapak. Kalau si the God ini adalah maha mendengar, perlu ada pembuktian yang mendengarkan nggak kira-kira? Hah? Iya dong. Kalau katakanlah ini adalah konsep bahwa kecerdasan maha mendengar, perlu ada barangnya nggak kira-kira? Nah gitu. Wujudnya nggak? Nah gitu. Maka dari semua konteks ini, dalam tanda petik kalau saya mudahkan, semua kehadiran kita hanya untuk, ini perspektif satu ya, nanti kita 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini satu dulu hari ini. Semua kehadiran kita dalam perspektif ini hanya satu Bu Pak, untuk mengalami, membuktikan pengalaman the God itu sendiri. Karena kalau kita tidak eksis, maha mendengar hanya menjadi sebuah konsep. Berarti kalau kita tahu ada maha mendengar, harus ada barangnya nggak yang mendengarkan? Harus ada barangnya nggak yang melihat? Harus ada barangnya nggak yang bertumbuh? Sehingga apa? Muncullah eksistensial gitu. Sampai sini oke? Oke? Berarti gini Ibu Bapak gini. Ini yang gampang aja dulu ya. Beli Ibu Bapak tuh pengumpul resep misalnya. Buku resep ada 50 gitu. Tapi nggak pernah masak. Ya, iya. Ya tapi khususnya ibu-ibu maaf ya, nggak usah tersinggung gitu dong, biasa aja. Ya. Gini. Kalau buku resepnya banyak tapi nggak bisa masak, berhak nggak orang ini dijuluki sebagai the best chef? Kenapa? Lah nggak ada karyanya.
Betul nggak? Jadi kalau di resep ada soto di dalamnya ada lobak, ada apalah. Ini perlu dimawujudkan jadi semangkuk soto nggak kira-kira? Gitu, sip. Sampai sini oke? Sekarang saya nanya, ada sotonya dulu, ada namanya dulu? Masa ada namanya dulu? Oke ya, soto yang gimana? Belum tahu, belum ketahuan lah, nanti cari-cari. Masa gitu atuh ibu bapak? Ada bendanya dulu atau ada namanya dulu? Jadi nama sama belakangan. Bener nggak ini? Oke. Dari dulu ibu bapak ada kerupuk aci lah, ada kerupuk apalah, sampai ada ini apa? Kerupuk melarat, sampai ada namanya kerupuk melarat, coba gitu ya. Betul ya? Berarti saya mau nanya, nama ini ekspresi dari resep, bahan baku, proses, semua. Jadi satu kesatuan nggak? Dikasih nama. Oke Bu, Pak. Jadi kalau menghafal nama, bukan ini yang penting. Karena ini adalah hasil desain dari semua. Kita ngerti proses dari A sampai Z-nya, sampai jadi semangkuk soto gitu. Oke? Oke nggak ini? Nah, saya mau nanya lagi. Ilmu soto udah ada nggak dari pusat? Kan maha kecerdasan ini. Ada. Betul? Tapi udah bisa disebut soto belum? Karena belum ada ibu-ibu yang menciptakan soto. Paham Bu, Pak? Oke? Itulah nanti yang disebut semuanya udah ada di Lauhil Mahfuz. Knowledge-nya udah ada. Kita dihadirkan untuk mengalami pengalaman Tuhan. Sok siapa yang mau bikin soto? Geng soto. Sok siapa yang mau bikin lotek? Lotek lagi ya. Ya lotek lah ya, orang Bandung mah ngomongnya. Apa ya? Gado-gado. Gado-gado. Oke Ibu Bapak. Berarti pengetahuan jadi ngomongin makanan ya nggak apa-apa lah ya. Jadi pengetahuan soto, gado-gado, empal, gentong, apa semua sebelum ini konsepnya udah ada belum? Perlu dijadiin nggak? Nah, adalah tukang soto. Oke nggak ini? Berarti tukang soto khalifahnya di urusan persotoan nggak kira-kira? Gitu sih, man. Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Kenapa? Gudang knowledge-nya, database-nya udah ada. Sok siapa yang mau menjadi khalifahku untuk creating ini, knowledge ini semua gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya. Ini mungkin menenangkan jawaban kita supaya kalau lagi bete tenang Ibu Bapak. Satu aja, saat kita bete ingat satu. Aku lagi disuruh mengalami ini. Karena ini udah ada nih untuk aku alami. Duh merinding nih ngomongnya. Oke gak Ibu Bapak ini? Nah sekarang saya tanya. Ada gak yang bukan nama-nama Tuhan di sini semua? Gak ada. Maka kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat Dia. 115 Al-Baqarah. Paham Ibu Bapak? Oke? Ini oke apa pura-pura oke ini? Tenang Bu, ini basic. Sip ya. At least kita mulai menyadari ya Allah. Jadi gini Bu Pak ya, Ibu Bapak punten. Begitu ada ya Allah, itu tuh rasa betapa beruntungnya aku hadir di sini untuk mengalami pengalaman ini karena yang ngantri mau hadir di sini nggak terbatas Bu Pak. Contoh. Kalau dulu di zamannya Indonesian Idol, yang ikut audisi 1.000 orang misalnya Bu Pak. Yang naik ke panggung Idol cuman berapa? 10. Yang 10 ini kira-kira beruntung nggak? Beruntung. Karena yang ngantrinya banyak.
Betul Bu Pak? Berarti kita ini dari semua yang nggak jadi-jadi ini nih, dijadikan ini karena hanya dalam wujud manusialah pengalaman 100% Tuhan bisa dialami. Karena kompatibel gitu kira-kira. Nah itu baru bisa ngerti. Subhanallah. Iya ya. Ini tuh ngerti. Bahwa nanti belakangan punya nama. Kan nama terakhir, betul gak Bu Pak? Iya. Meskipun sekarang udah USG nyari nama sih di internet, ChatGPT. Nah nama yang terbaik buat, ya gak apa-apa juga sih. Tapi sesuatu proses bayi datang yang baru dikasih nama, ininya nih. Ibu bapak untuk bikin satu bayi, kosnya gede gak? RAB bikin bayi gede gak? Berapa? M atau T? M atau T? T atau lebih tinggi lagi? So, kita renungin. Kita renungin ya. Nanti kita akan ngerti kenapa Ar-Rahman mengulang-ulang nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Nanti ngerti. Yo, bayi lahir harus ada sperma gak? Sperma mahal gak Bu Pak? Mahal Bu Pak. Kebayang gak? Sperma harus ada protein gak? Protein perlu ada hewan gak? Hewan perlu ada tanah gak? Tanah perlu ada matahari gak? Matahari perlu ada semua tata surya gak? Udah gak usah jauh-jauh. Bikin matahari berapa kosnya? Lah betul gak Bu Pak? Iya. Berarti untuk jadi secara, nanti kita ngerti di sini ya. Untuk bikin si aku 4 ini nih, tubuh fisik ini nih, itu Allah perlu, ini kalau pakai bahasa konvensional ya, Allah perlu dulu bikin Big Bang. Big Bang ada semesta, semesta ada bumi, bumi ada matahari, matahari ada bumi, semua tata surya bla 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 bla, jadi ada tanah, tanah jadi flora, flora fauna, fauna jadi kita. Prosesnya kita bikin aku 4 13,8 miliar tahun, kurang 300.000. Betul nggak Bu Pak? Jadi ini ekspensif nggak? Iya. Nah di situ dikatakan, udah aku tiupkan, udah aku kasih sistem 32 ayat 9 ya. Baru 32 ayat 9. Udah aku siapkan, udah aku semuanya. Kalimat terakhir di Quran apa coba Bu Pak? Sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Paham Bu Pak? Precious nggak ini Bu Pak? Coba kebayang nggak Bu Pak? Yang kemarin kita bahas sama Dokter Rama. Ketika orang nggak ngerti ini precious, pengen cepetan habis selesai aja deh gitu. Kenapa? Karena orang lupa ada hidup dan ada situasi hidup. Yang berubah hidupnya atau situasi hidupnya? Situasi, always the situation. Kenapa? Sang hidup dari awal sampai akhir nggak berubah, Bu Pak. Kita mah hidup. Yang berubah situasi. Sekarang saya tanya, masalah ada pada hidup atau pada situasi hidup? Tapi sekarang hidup penuh masalah, gitu nggak? Yang masalah bukan hidupnya, tapi situasi. Kalau ada masalah, berarti urusannya sama apa? Situasi. Berarti yang ingin diselesaikan hidupnya atau situasi hidupnya? Nah ini nanggung, udah hidupnya beresin aja deh. Enggak gitu. Makanya Ibu Bapak kalau saya pinjam dari ajarannya Hindu-Buddha, kalau orang bunuh diri tanpa babi Bu, dia masuk ke alam preta namanya. Masuk ke alam preta itu alam paling rendah. Untuk dapat casing manusia lagi itu perlu triliunan tahun untuk dapat ini lagi nih. Quote and quote ya, ini gampangannya begitu. Berarti Ibu Bapak punten bisa mohon maaf. Ini perlu dirawatnya kira-kira. Bagaimana aku akan merawatmu ketika kamu tidak merawat apa yang aku wujudkan? Ibu Bapak punten ya, mohon maaf ya. Punten pisan mohon maaf. Berapa persen kita menyangka ketika kita mandi lagi ibadah, Bu? Berapa persen ketika kita lagi makan, lagi ibadah, lagi minum, lagi ibadah. Semuanya hanya dalam konteks merawat dia nih, yang bentuknya nama nih, yang menjadi wujud dan mawujudnya ini gitu. Oh kalau sufi kan sadis banget. Aku lagi mau memandikan Allah katanya.
Iya, kenapa? Wujudnya. Jadi aku mau merawat ini sebaik-baiknya, mau menjaga ini sebaik-baiknya karena kenapa? Ya ketika aku merawat tubuhku, aku merawat penciptanya gitu. Oke nggak Bu, Pak? Dapat ya? Berarti waktu ibu bapak bercermin lagi ngelihat siapa? Ya bisa jadi setan sih, bisa. Kan setan itu frekuensi rendahnya Allah. Oke? Oke? Jadi di perspektif ini, seenggaknya kita ngerti. Oh, kalau dia adalah maha dari sumber segala sumber, dari kecerdasan maha kecerdasan, untuk mewujudkan quote and quote lah ya bahasanya, membuktikan dia maha, perlu ada barangnya dong. Oke Bu, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Ibu bapak pernah dengar nggak? Adam diajari nama-nama. Iya. Di level 2 tambah 2, pemikirannya, Dam ini gelas ya, Dam ini mic ya, Dam ini spidol ya. Ya gitu sih, nggak apa-apa juga. Tetapi kalau kita ngerti nama yang ada kaitannya sama sifat, berarti Adam diajarkan untuk mengalami semua sifatnya Tuhan. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Jadi nanti yang kita ketahui 99 dari mulai Rahman, Rahim sampai semuanya, semua sifat-sifat Allah yang tidak terbatas itu, kalau disatuin menjadi dizip, itulah yang disebut Allah. Sampai sini oke? Punten ya, ini untuk memudahkan. Berarti ini sekumpulan sifat nggak? Menjadi esa, menjadi tauhid, menjadi satu kesatuan. Berarti ibu bapak, maaf ya ini supaya gampang aja. Kita datang untuk mengalami itu nggak kira-kira? Sip. Berarti setiap peristiwa yang datang, namanya Allah bukan? Ini bukan alif lam lamanya, bukan. Ya ampun, nanti kita ngerti. Ya ampun. Di situ baru kita ngerti, subhanallah, alhamdulillah. Di situ kita ngerti, Allahu Akbar. Ya elah. Ini nggak usah jauh-jauh ke zat lah ya. Kita udah bahas ulang-ulang ya ibu bapak. Kalau semesta raya sekertas putih ini, bumi segini nih, cetek. Betul nggak? Kalau bumi segede gitu, Jakarta segede apa? Betul? Kalau bumi segede itu, Tebet segede apa? Aduh, nothing. Kalau bumi segede itu, si Abu segede apa? Ya elah, ngerasa penting banget sih Abu gitu, kecil banget gitu. Secara nalar aja kalau kita ngerti ini begitu, Allahu Akbar. Ya elah, I am nothing. Itu yang disebut nothingness gitu. Berserah tuh bukan, surrender tuh bukan konteksnya bahwa, ya maaf ya ibu bapak, sujud itu kan bukan begini sebenarnya. Tapi bagaimana aku bersedia untuk dialirkan pengalaman-pengalaman Tuhan melaluimu. Oke Bu, Pak. Aku mau nanya Bu. Gini, kan kita harus tahu konsep kita dilahirkan di sini. Tapi apakah itu tuh adalah kita dilahirkan tuh rohnya yang minta untuk dilahirkan atau berwujud, atau ditugasin sih sama sang pencipta? Apa jadi karena ada juga yang bilang saya nggak pernah minta untuk dilahirkan gitu, kalau udah menghadapi, tapi kalau udah dilahirkan ya kita punya tugas memang untuk bisa tadi mengerti sifat-sifat Allah, atau harus tough lah, harus sampai di akhir gitu. Nah, cuma pertanyaannya tuh itu dilahirkan sebenarnya ditugasi, atau memang kita minta sih gitu waktu masih roh gitu ya? Oke. 20 menit lagi Bu, tenang. Next 20 minutes, nanti kita ke situ. Ibu bapak, kalau kita ada sebagai akibat, ada sebab nggak kira-kira? Udah itu dulu aja. Kenapa? Karena konsekuensi sebab akibat itu nggak bisa lepas. Tapi, ada tapinya sih, di 1678 dibilang, kamu dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lupa nggak Bu, Pak?
Iya, kita di kehidupan ini amnesia. Makanya nanti Quran selalu banyak kata-kata, ingatlah. Contoh nih. Tar, sampai sini oke Ibu Bapak? Sip? Ini kita ngomong nama dulu nggak apa-apa ya? Jadi kalau ngomong sekarang nama-nama Allah bukan Ya Rahman, Ya Rahim. Ya boleh-boleh aja sih. Boleh. Jadi nanti kita ngerti. Bukan menghafalkan Asmaul Husna yang membuat kita ke surga, tapi mengalami Asmaul Husna, kita ada di frekuensi surga gitu kira-kira. Jadi Asmaul Husna buat dihafal atau dialami? Dua-duanya nggak enak sama yang hafal atau Bu. Udah nggak apa-apa. Udah dua-duanya aja dulu nggak apa-apa. Udah lah gitu. Jadi kalau gitu saya sia-sia ngafal. Enggak, bagus-bagus aja sih. Bagus. Seenggaknya notice. Oke? Nah. Berarti si maha sumber, maha konsep, maha segala. Puntennya ini contoh gampang-gampangan aja. Desain mobil listrik udah ada di Lauh Mahfuz belum? Udah, cuman baru bisa tercipta 2023 misalnya. Karena baru ada khalifah yang menemukan. Ibu bapak semua inventor disebut menemukan atau menciptakan? Berarti kalau menemukan udah ada atau belum ada? Gitu. Makanya peringatan itu nggak pernah kata-katanya warning, tapi reminder. Contoh. Ini nanti berkaitan sama pertanyaan Ibu sedikit. Ibu Bapak semuanya, sebelumnya kita bersatu 100% sama Tuhan nggak kira-kira? Ya, nanti rada bandel keluar gitu kira-kira. Nih, keluar di sini. Berarti, maaf ini supaya gampang aja. Berarti kita sebenarnya gengnya Tuhan nggak? Cuman lagi keluar geng sekarang. Karena nyaman di sini. Disuruh balik ke sini nggak? Disuruh balik ke sini nggak? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk apa? Sekarang saya tanya, mengingat tuh mengingat apa? Ya apa yang diingat? Berarti kalau disuruh diingat, datanya udah ada belum? Udah, cuman di aku 4 yang di otak, lupa. Tapi di bagian yang lebih esensial, memorinya tetap ada kak? Gitu. Saya mau nanya ibu bapak, mengingat bahasa Inggrisnya apa? Remember. Mengulang, member menjadi anggota. Kamu kembali ke anggota Tuhan lagi dong gitu. Kamu jangan lepas gitu. Makanya sholat untuk tetap ada di tracknya Allah nggak kira-kira? Untuk tetap kamu akan menjadi sebagai sebuah penyaluran yang aku rencanakan. Dan at the end of the day, ibu bapak, kita nggak pernah bisa menolak kenyataan. Selesai. Jadi terlepas tadi mau ini diutus, mau ini dipilih, cuman satu aja. Tugas PR kita, kalau ngomongin free will ibu bapak, rada hoax sih sebenarnya. Pilihan ujung kita nggak ada pilihan. Untuk apa? Menerima. Betul nggak bapak? Tapi mungkin di tengah-tengah saya mau A, mau B, ya udah aja sih. Tapi ujungnya disuruh apa? Nerima. Karena kalau nggak diterima, chaos. Oke bu pak? Oke. Aduh makin lemes gini, ini pelajaran TK ini. Ya pak. Disebut sang realitas. Oh iya dong. Makanya the ultimate reality nih. Iya. Makanya kalau dalam konteks Atman lah, Brahman lah, nanti punya semua spektrum, imanen lah, transenden lah, macam-macam bu. Jadi nanti ibu bapak maaf ya, menyembah Allah tuh bukan masalah ada ini nih alif lam lam ha nih. Nah ini Asmaul Husna. Ya, ini Asmaul Husna. Tapi ya jadi pajangan bagus-bagus aja, lucu kan buat foto gitu, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kalau ini tidak dialami, menjadi pengalaman Tuhan ya kira-kira? Enggak. Oke bu, pak. Sip. Nah lanjut dulu dikit, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dah.
Si sumber, kita sepakati dulu, ini yang kita sebut aku satu. Aku satu atau dia satu? Aku satu atau engkau satu? Kenapa pakai kata aku? Lah, karena nggak pernah terpisah. Contoh. Hanya engkaulah. Orang ketiga nggak? Orang kedua nggak? Ya, di luar diri kita nggak? Iya. Hanya dia lah. Di luar nggak? Iya. Sekarang saya tanya, Allah dekat apa jauh? Jadi mau ngomong engkau, mau ngomong dia, ini kira-kira yang di luar atau yang di dalam? Nah gitu. Makanya dirikanlah sholat untuk mengingat, bukan dia, aku. Tapi aku yang mana nih? Karena kita punya spektrum. Oke Bu, Pak? Sip ya? Singkat cerita nih. Dah, bismillah ya. Si aku satu ini memercik dari maha energi jadi energi partikuler. Ini rumah Setebet Raya, pusat PLN-nya sama nggak? Sama, tapi begitu masuk punya gardunya masing-masing nggak? Nah gitu. Tagihannya beda-beda nggak? Beda. Tergantung apa? Tapi sumber listriknya sama nggak? Nah gitu. Berarti Ibu Bapak kalau dalam perspektifnya Rumi bilang kalian ini bukan tetesan dalam lautan, tapi lautan dalam satu tetes, dia bilang. Pertanyaan, Ibu Bapak maaf ya, mau rumah segede apa, megang listrik nyetrum semuanya juga Bu. Sok Ibu, Bu tagihan listrik Bapak 2 juta, nyetrum sama, setrumnya sama nggak? Sama. Maksud saya, kalau mau ngerasain asinnya lautan, perlu minum selautan nggak? Berarti dropping sifatnya si lautan ada di sini semua nggak kira-kira? Terus masih mau nyari Tuhan di Ka'bah gitu misalnya? Masa Allah nongkrong di situ? Ya nggak apa-apa juga sih. Konteksnya itu simbol. Ibu Bapak doa di depan Ka'bah sama doa di Tebet lebih dengerin yang mana? Iya. Tapi orang memang perlu ritual perlu. Cuman kalau baru tahu cuman ritual berarti Cuman kalau baru tahu ritual berarti terbatas oleh letak geografis. Oke Bu Pak? Sip ya? Nah, ceritanya ini menyebar nih menjadi percikan-percikannya. Dari oneness menjadi maniness. Oke? Ibu Bapak kita mau oneness detik ini bisa nggak? Bisa, gimana caranya? Merem. Begitu kita bareng-bareng merem. Gak ada semuanya. Betul? Begitu buka mata baru kelihatan beda-beda. Betul? Berarti ketika ada perbedaan, ketika dia memercik akhirnya menimbulkan jarak, menimbulkan ruang dan waktu, terjadilah yang namanya dualitas. Di mana asalnya oneness jadi maniness. So, punten mohon maaf nih. Kan ada sadar, bangun, ada mabuk. Ibu Bapak sekarang lagi yang mana nih? Ah, yang bener ah. Hah? Gini. Begitu ngelihat orang lain bajunya beda komplain, berarti dia melihat perbedaan atau melihat persamaan? Mabuk pasti. Kenapa? Karena dia ngelihat pakai ini yang terbatas. Betul? Tapi begitu ngelihat mau beda mau apa, oh udah bedanya cuman casing, isinya itu juga, dia dan aku nggak ada bedanya, sumbernya sama, maka aku tidak berhak menjelekkan dia. Nah itu mulai sadar.
Betul? Sekarang saya tanya, yang menilai yang sadar atau yang mabuk? Yang sadar, waktu menilai lagi mabuk nggak? Berarti waktu sadar lagi apa? Bersaksi. Oh, kuning, saksikan. Oh, merah, saksikan. Oh, hijau, saksikan. Kenapa? Mau kuning, mau merah, mau hijau. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya elah, sumbernya dia juga. Cuman dia pengalamannya itu, kita beda situasi hidup tapi kita sama dari hidup yang satu. Oke nggak ini Ibu? Oke? Masa tuh Ibu Bapak ngelihat set kalung salib, kafir. Ada orang botak pakai kuning-kuning, kafir. Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak? Kemarin ada berita, sesama Islam aja bisa bunuh-bunuhan, Bu, Pak. Betul nggak? Berarti chaotic itu terjadi. Jadi Ibu Bapak kalau kita ngelihat orang ngejudge bahwa dia A, dia B, dia C, berarti kita lagi ada di mana? Dunia. Level basic rendah. Jadi Ibu Bapak maaf loh ya, orang yang duniawi itu bukan yang Lamborghini-nya 5, villanya 7, bukan. Ibnu Arabi itu kaya banget Bu Pak, tapi sufi. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, alah ini tetangga kaya banget, gak apa-apa lah. Dia di dunia enak, tapi nanti di akhirat mungkin gak oke. Nah itu mah sirik religius aja sih gitu. Itu namanya julid fisabilillah Bu Pak ya. Julid yang agak religius gitu. Kita mah gak apa-apa ya, gini juga ya. Di dunia kita sengsara, apa yang penting nanti di akhirat, ya elah. Di akhirat makin kere lah, pusing. Kenapa? Karena itu adalah wilayah tumbuh, betul gak Bu Pak? Ini wilayah nanam gitu. Ibu Bapak punten ya, mohon maaf. Orang yang kaya banget, super kaya, bisa gak hidupnya di akhirat? Bisa. Berarti dunia dan akhirat urusan kepemilikannya gak? Bukan, kepemilikannya memberatkan hidupnya atau tidak gitu. Ibu Bapak punten ya, punten pisan, mohon maaf. Ada gak orang yang duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi dengan kebanyakan itu hidupnya jadi susah? Nah itu duniawi namanya. Betul Bu Pak? Ada gak? Mobilnya cuma 1, rumahnya juga biasa-biasa aja, tapi happy all the time. Ada gak? Akhirat. Tapi daripada nangis di Avanza, mending nangis di Lamborghini sih Bu Pak. Lebih enak di situ. Beda, kelasnya beda. Gitu. Meskipun dua-duanya nangis gitu kira-kira. Paham ya? Jadi kalau Lamborghini plus happy itu adalah dia ada di akhirat, fasilitasnya namanya surga gitu. Aduh ini mau ngomong Avanza gak enak, tapi ini mah contoh aja ya Ibu Bapak ya, punten ini mah contoh. Udah di Avanza, julid lagi hidupnya, dia udah dunia, neraka lagi gitu kira-kira. Avanza lagi. Ini mah contoh ya Ibu Bapak, punten bisa supaya gampang. Oke? Sekarang saya tanya punten. Ada nggak dia di akhirat kesadarannya, tapi situasinya neraka? Ada. Jalan kaki tapi happy. Oke? Dia di dunia, tapi dia di akhirat, tapi fasilitasnya neraka. Bisa nggak? Yang tadi itu. Dia di dunia, tapi fasilitasnya surga. Bisa nggak? Bisa. Jadi orang gini, gampangannya gini Ibu Bapak. Ini top performance aja ya. Udah Lamborghini, happy lagi. Wah, top. Yang rada lumayan, Avanza happy lumayan. Lamborghini macet kebakar Pak, kemarin juga ada Pak Usut gitu. Udah Avanza,
kere, sedih, julid. Nah, ini yang di sini. Paham ya? Makanya surga dan neraka itu seluas langit dan bumi. Langit itu wilayah akhirat, bumi itu wilayah fisik gitu. Jelas Ibu Bapak? Sip. Makanya kita doa, Robbana atina fid dunya hasanah, akhirat hasanah. Lamborghini dapat tapi happy. Itu intinya. Ibu Bapak, saya pernah cerita nggak ya? Satu peneliti namanya Paul Purcell PhD. Dia meneliti tentang konteks yang namanya orang paling sukses sedunia, Bu Pak. Penelitiannya namanya toxic sukses. 100 orang paling krem de la krem, paling top dari financial, properti lah, artis apa semua dikumpulin sama dia yang paling top, yang nggak ada serinya, paling top aja udah. 90% orang yang di puncak kesuksesan hidupnya nggak bahagia ternyata, Bu Pak. Dan kebanyakan mereka matinya bunuh diri. Jadi secara surganya dapat, secara akhiratnya dapat, tapi keadaannya di neraka. Duit banyak, villa banyak, kerjaan bagus, tapi hubungan relationship di neraka terus terjadi, Bu Pak. Di penelitian itu gitu. Oke Bu Pak. Meskipun Ibu Bapak sekali lagi ini Lamborghini sama Avanza jangan dipikirin ya, ini mah contoh ya. Nggak juga. Nanti ada surga nih. Bukan. Oke. Nah, ketika dia terpercik, nih, percikan. Makanya ada kalimat gini. Ya, bahasanya enak apa ya? The way ya, bolehlah cara. Cara kembali ke Tuhan sebanyak ruh yang aku tiupkan. Pernah dengar nggak? Yes. Artinya, setiap percikan ini pasti ada quote and quote perjalanan untuk mengalami semua yang ada di pusat gitu kira-kira Bu. Oke? Paham sampai sini? Nah, dari sumber memercik menjadi partikular, ini namanya Adam, gitu Bu. Jadi Adam tuh bukan bapak-bapak, namanya Adam, bukan. Makanya aku hendak memercikan, namanya Adam. Source-nya nih, gardu PLN di masing-masing rumah tuh Adam tuh. Nah, karena ini adalah wilayah energinya, setiap energi ada vibrasi frekuensi nggak? Ada gejolak-gejolaknya, maka terjadilah Hawa. Apa itu Hawa? Jiwa kita. Yang di dalamnya penuh dengan nafs. Makanya sering disebut hawa nafsu itu buruk. Jadi nafsu itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik disebut birohmah, yang su itu adalah buruk. Maka kalau ngomongin nafsu, itu nafs di frekuensi rendah. Jadi Ibu Bapak punten ya, mohon maaf. Adam dan Hawa ada di mana? Ini menyatu nggak? Makanya Quran selalu mengatakan, sebenarnya nggak ada kata-kata suami istri sih, tapi pasangan. Karena setiap Adam selalu ada Hawa. Setiap si percikan selalu diberikan kecenderungan. Kenapa? Karena kecenderungan itu nanti yang akan membawa kita mengalami semuanya gitu Bu Pak. Birohmah, ya, dirahmati. Nah. Ini oke Ibu Bapak? Sip. Sekarang saya tanya, punten.
Pikiran adanya di Hawa atau di Adam? Ih, kok ragu-ragu? Pikiran di jiwa atau di gini nih. Ini percikan ini kan disebut ruh nih. Ini disebut jiwa. Pikiran di ruh apa di jiwa? Jiwa. Perasaan, keinginan, mau, ekspektasi, perspektif, point of view. Maka ketika Adam ketemu jiwa, ketika Adam ketemu Hawa, muncul semua itu nggak kira-kira? Itulah disebut anak cucu Adam gitu. Jadi sebagian ruh dan banyaknya hawa ini yang sering disebut anak cucu Adam itu kita ini karena ada ruh dan ada jiwa. That's it. Ibu bapak punten ya, ngelihat yang beda bisa marah nggak? Marah karena ada ekspektasi nggak? Di sini ada perasaan, imajinasi, memori, point of view. Di situ ada segala bentuk perasaan, ribuan emosi. Itu turunan nggak semuanya? Nah ini semua anak cucunya gitu. Ini bukan kita semua satu keturunan dari Adam. Yang mana? Paham ibu bapak? Makanya yang terkenal dari anaknya Adam cuma ada dua, Habil dan Kabil. Dualitas itu hanya konteks yin dan yang, selesai. Punten nih ya. Hawa sama Adam, pikiran sama rasa, lebih menang yang mana bu pak? Kadang-kadang pikiran. Makanya Hawa menguasai nggak? Iya. Nafsu. Sekarang saya tanya, kalau Hawa menguasai, kira-kira mau kita, ekspektasi kita, semua apa yang kita pengenin, itu yang jadi Tuhan nggak kira-kira? Iya. Maka kalau kita mengikuti Hawa kita, dikasih fasilitas sama Tuhan, namanya setan. Jadi setan fasilitas bukan bu pak? Pokoknya kalau kita main di aku 3, udah setan aja. Dia ngelihat kejelekan orang, dia merendahkan, dia kikir, dia ina itu ina. Kenapa? Karena dia menuhankan si anak cucu ini, dia menuhankan semua partikel-partikel, dia lupa bahwa dia adalah bagian dari satu kesatuan gitu kira-kira. Memisahkan, betul. Oke? Tetapi kalau udah nanti di levelnya Adam, fasilitasnya namanya malaikat. Malakut. Malaikat itu nama artinya potensi. Awas ibu bapak dengar malaikat bukan putih ada sayap cik. Bukan. Ya nggak apa-apa lah, itu mah simbol sih. Bukan. Ibu bapak punten mohon maaf, pernah nggak mengalami? Kayaknya aku berbakat banget deh ini. Kayaknya aku gitu nggak pernah nggak? Ibu bapak kalau ibu bapak lagi sesuatu, di dalam ada yang cerita, ngobrol, bertanya gitu nggak kira-kira? Munkar Nakirnya bekerja, Jibrilnya bekerja, Mikailnya bekerja, semuanya bekerja, itu semua intinya di dalam potensi malaikat kita gitu. Ada malaikat penanya di alam kubur nggak? Siapa yang suka nanya? Ya Munkar Nakir kan? Iya kan? Berarti begitu ibu bapak lagi lihat mempertanyakan sesuatu, potensi pertanyaan hidup nggak diri? Nah, Munkar Nakir lagi kerja gitu. Pencatat apa? Raqib Atid. Pencatat baik, pencatat buruk, betul? Berarti begitu ibu bapak ngelihat ada yang bajunya beda, ih jelek. Nah, Raqib Atid lagi kerja nih, yang jelek-jelek dicatat sama kita. Kalau ngelihat, ih keren, Raqib kerja, ih buruk, Atid kerja. Jadi memori nggak kira-kira? Itu potensi semuanya. Gimana pak? Fungsi. Jibril itu dari kata jabarul yang memberikan, menjabarkan, menerangkan. Sekarang saya tanya ibu bapak punten ya, gimana kita mau dapat fasilitas Jibril kalau kita nggak pernah nanya? Betul nggak? Berarti fasilitas ini ada nggak? Tapi fasilitas ini hanya akan on kalau kita tidak ada di aku 3.
Jadi kalau masih di hawa, kalau masih di level-level mau-mau, keinginan apa, fasilitasnya apa? Setan. Berarti harus naik ke atas nggak? Iya, berarti ini dilepasin, pindah tempat, fasilitasnya baru, Jibrilnya nyala di situ. Hening, tenang, damai, mutmainah, baru ada di sini nih. Sampai sini oke Ibu Bapak? Ya. Selama ini kan kita selalu berpikir atau selalu menyalahkan sosok atau pihak ketiga yang kita sebut setan. Iya. Tapi sebetulnya setan itu adalah seluruh energi negatif yang ada dalam diri kita. Betul, Bu. Bro. Tidak usah nyari keluar, ada di dalam. Iya. Lah, emang Quran mau cerita di tempat yang di luar diri kita? Enggak. Bal huwa ayatum bayinah fi sudur. Semuanya inside you gitu. Berarti Ibu Bapak mohon maaf ya, mohon maaf nih. Ini gampangan aja. Saat kita ada di emosi frekuensi rendah, fasilitasnya apa? Setan. Makanya fasilitas setan pasti dekat-dekat dengan neraka. Panas nggak? Nah gitu. Kalau itu dalam keseharian itu yang dinamakan self talk itu ada semua unsur itu terjadi. Ya. Berarti kalau self talk munkar nakir ada nggak di situ? Nah gitu. Nyatet. Dari situ dapat ide. Bikin sesuatu. Mikailnya kerja. Ada rezeki nanti. Gitu. Kalau kita mau makan, kita lagi. Iya kalau lagi marah. Iya. Sip. Betul. Jadi saat marah menjeda, kita lagi switching dari fasilitas setan kepada malaikat. Dari level neraka kepada surga. Paham ya? Ya. Ini abis ngomongin setan jadi banyak yang ngacung gini ya. Kenapa ini ya? Ya, Ibu silakan. Ini pakai ini ya. Biar kadang-kadang. Assalamualaikum Kang Abu. Ya. Tadi kalau penjelasan Kang Abu, lower order of thinking itu yang ngafal. Ya. Is that mean bahwa para tahfiz, para penghafal Quran yang hanya menghafal saja tanpa berkesadaran, Iya. itu juga lower level of thinking? Mau ngomong iya tapi nggak enak Bu. Iya, tapi itu kan yang kita diajarin, ngafal Iya. tanpa ngerti artinya. Betul. Sampai sholat pun kita nggak tahu ngadepnya ke siapa. Betul. Iya kan? Betul. So this is the sistemnya dong yang wrong, yang tidak ngajarin kita untuk ngerti. Nanti Ibu ngerti. Kenapa ada sistem yang wrong nanti ngerti. Bentar lagi. Ya. Ya, silakan. Kang Abu, saya jadi berpikir mengenai sistem parenting sekarang ya. Ya. Jadi anak-anak kecil kan udah mulai diajarin ngafalin ayat, terus Ya. kemudian ada salah satu doa pengusir setan gitu ya. Betul. Nah, kenapa tidak diajarkan hal-hal seperti ini Ya. yang mudah mereka cerna dan bisa mereka praktekkan sejak dini? Gitu. Ya. Kenapa Itu coba Bu? salahnya di mana ya Pak? Kenapa ya? Kenapa coba Bu? Kenapa? Karena orang tua itu nggak ikut rumah putih, udah gitu aja Bu ya. Nanti kita bahas ya Nuhun. Tadi siapa lagi ya? Siapa lagi? Ada lagi tadi? Oh iya. Punten. Terima kasih Kang Abu. Mungkin pertanyaannya, mohon maaf kalau sudah pernah dibahas. Ini menyangkut dari istilah dari lauh mahfuz. Ya. Nah tadi kan juga Kang Abu bilang itu di awal. Kadang saya itu suka mempertanyakan begini. Kita kan mengalami beberapa peristiwa gitu ya dalam kehidupan. Lalu kalau saya mengalami sesuatu tuh terus dibilang oh itu ada di lauh mahfuz gitu ya. Terus takdir katakan ya. Nah seumpamanya nih kita lahir gitu. Sudah ada takdirnya. Nih anak mau jadi apa gitu ya. Nah itu kadang-kadang tuh kita mix up nih. Dalam hal menjalankan kehidupan.
Itu kan kalau misalnya kita duduk aja pasrah bongkoan nggak lakukan Nggak bisa. apa-apa kan nggak bisa ya. Betul. Nah, berarti kan kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya di Lauh Mahfuz ini kan XY-nya kan belum ada nih. Apanya? XY-nya maksudnya variabel-variabel yang kita lakukan kan belum ada Oh ya. iya. Ya berarti si Lauh Mahfuz ini itu dia berkembang ya sesuai dengan apa aplikasinya. Kan tadi saya bilang expanding, Bu. Ya berarti mungkin kita jadi paham gitu kenapa Einstein itu bilangnya E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Apa itu ke sana gitu. Apalagi nanti kan ada teknologi kuantum gitu ya. Tuh. Apakah itu aplikasinya gitu. Iya. Semakin gak ngerti saya, Kang. Ini Terima kasih Kang. Ya. Ada lagi? Wah, bagus nih pertanyaannya, asik-asik nih. Oke, kita ngobrol pertanyaan dulu ya, Ibu Bapak ya. Karena nanti gongnya dikit lagi sih. Duh, kalau gongnya ini udah oke, gitu Bu Pak. Dah. Nih. Ibu Bapak, sekarang ada yang namanya ChatGPT atau Gemini. Oke? Sekarang saya tanya. ChatGPT jawabannya akan keren tergantung prompt yang masuk nggak kira-kira? Selesai. Berarti semua source jawaban itu udah ada di database-nya, cloud-nya nggak kira-kira? Itulah Lauhil Mahfuz gitu. Tergantung kita mau ngasih prompt apa dalam hidup kita gitu loh Bu. Pak. Ya elah kalau promnya cuman A, E, O, A. Habis itu ChatGPT-nya nggak berbayar lagi, nggak gratisan. Ah udah selesai. Misalkan. Oke? Ibu Bapak kita nanya pertanyaan yang sama di ChatGPT dan dia tahu personality kita. Jawabannya beda-beda pasti. Semakin dalam pertanyaan, semakin spesifik pertanyaan, si data yang keluar dijawab ChatGPT beda nggak kira-kira? Itulah yang menggambarkan Lauhil Mahfuz tergantung 13 ayat 11. Aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kamu merubah dirimu sendiri. Berarti yang harus dirubah apanya? Promnya. Prom tuh komennya gitu ya. Ibu Bapak familiar dengan kata prom kan? Ya. Gini, kalau kita mau nyari ChatGPT, kita nanya nggak? Sekarang saya tanya, yang ada, yang tersedia di ChatGPT, pertanyaannya atau jawabannya? Jadi Ibu Bapak punten ya, yang penting dari hidup itu jawaban atau pertanyaan? Tapi kan ini sedikit nyinggung ChatGPT tadi soalnya. Ya. Kalau nyambung ininya Nuni tadi itu kan antara ChatGPT sama si Lauhil Mahfuz itu tadi kan. Kan kalau ChatGPT itu kalau kita melihat itu kumpulan atau informasi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau ilmu pengetahuan apapun lah ini. Tapi kan sampai saat ini. Jadi kayak kumpulan gitu loh. Apa yang sudah terjadi atau apa yang informasi yang ada dikolek, disimpan di cloud tadi, dan itulah yang sebagian orang nanti tarik sana atau apa referensi ke situ, tanya jawab dan sebagainya. Tapi kan kalau yang kita kaitkan dengan Lauhil Mahfuz tadi, kalau saya melihatnya seperti Quran. Quran itu kan berlaku sepanjang zaman kata orang, ya kan? Dan itu kan multi layer interpretasinya, Betul. ya kan? Dan tergantung. Jadi kalau interpretasi itu apa? Tafsirnya dari waktu ke waktu berbeda. Yang menafsirkan dan juga berbeda tergantung yang menafsirkan. Jadi orangnya bisa berbeda, tafsirnya bisa berbeda kalau tergantung orang dan waktunya. Tapi kan intinya bahwa itu sudah Qurannya sendiri, kalau bukunya maksud saya teksnya, ayatnya itu kan nggak berubah. Tuh. Dia sepanjang masa tadi dikatakan akan ada terus. Tapi kan kalau ChatGPT cloud-nya itu akan bergeser terus. Jadi kalau unik juga ya saya melihatnya. Jadi kalau si Lauhil Mahfuz itu sebenarnya sudah ada sampai akhir zaman,
Datanya sudah ada, jadi kayak takdirnya sudah ada, kita ditakdirkan akan begini, akan begitu segala macam, itu sudah ada. Tapi kan kalau ChatGPT enggak. Gimana tuh? Menarik gini, juga ya. Gini Pak, saya paham Pak. Gini. Lauhul Mahfuz yang dibukukan, Iya. namanya Mushaf Quran. Betul. Qurannya di sini nggak? Enggak, di bawah. Mushaf. Oh ya, isi Qurannya ya itu di atas. Ini buku nih. Ya itu bukunya. Tapi Quran di sini yang dibukukan baru berapa persen sih Pak? Oh iya betul. Ya itu kan ada ayat itu 7 lautan sebagai tinta itu segala macam gitu. Sip. Itu nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Ya betul. Berarti mau penafsiran berkembang kan gini ya. Punten pisan mohon maaf. Nggak mungkin ChatGPT lahir kalau belum ada internet. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Berarti semua penciptaan ini level by level, maka dia akan menciptakan bagian demi bagian gitu. I see. Jadi bandinginnya bukan sama si Lauhul Mahfuz, tapi sama Quran mushafnya. Betul. Sama mushafnya. Cok nih ya, ini agak tricky Ibu Bapak, punten. Aduh, saya mau ngomong. Ini oke dulu Pak ya? Iya. Oke, Saya sip. udah paham sekarang. Jadi bukan ke atas larinya, tapi karena dia berkembang dari waktu ke waktu tadi. Sekarang saya tanya, punten. Mushaf Al-Quran ini hasil bukan? Hasil apa? Iya. Hasil kumpulan ya. Kita simpelkan boleh ya? Ya. Hasil pertanyaannya Nabi Muhammad. Iya betul. Jadi Bisa Nabi jadi. Muhammad dulu udah punya ChatGPT belum? Iya, ChatGPT-nya langsung gitu. Iya. Paham nggak maksud saya? Iya. Sekarang saya tanya. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Ayat bukan? Saya tanya, ayat ini jawaban atau pertanyaan? Ulangi. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Ini jawaban atau pertanyaan? Jawaban. Yang orang sibukin ngomongin jawabannya, tapi nggak pernah nanya. Nabi Muhammad waktu itu nanya apa ya? Berarti kalau Quran itu datang, kualitas pertanyaan Nabi Muhammad top banget nggak? Saya mau nanya, kalau orang dengan kualitas pertanyaannya top banget, kira-kira self talkingnya oke banget nggak? Kira-kira kalau orang yang self talkingnya oke banget, penderitaan hidupnya dalam banget nggak? Gitu. Dalam banget. Excellent. Betul nggak Pak? Betul. Jadi penderitaan memancing pertanyaan, pertanyaan memancing ChatGPT-nya Tuhan, gitu kira-kira. Jadi kalau ibu bapak sekarang menderita, alhamdulillah. Ironis Kang, sungguh ironis justru sekarang jawaban itu yang dihafal. Tuh, itu maksudnya Pak. Tidak dimaknai. Iya. Nuhun Pak. Nih ibu bapak punten satu lagi. Makanya Nabi Muhammad yang pertama disuruh langsung sholat nggak? Disuruh apa? Iqra finding the question. Ini kenapa perempuan kok nggak disebut manusia ya? Ada nggak dalam benak pertanyaan Nabi Muhammad waktu itu? Karena Nabi Muhammad nanya, Munkar Nakirnya Jibril datang nggak kira-kira? Dan orang tidak mempertanyakan hal itu gitu. Ibu bapak dari berapa ribu orang ngelihat apel jatuh, cuman Newton yang mempertanyakan, ini apel jatuh ke bumi atau bumi jatuh ke apel ya gitu. Newton nanya nggak? Makanya dia dapat teori itu gitu. Oke. Sip. Oke nggak ini? Jadi nanti kita ngerti. Punten bisa nih bapak, kalau bumi segede titik ini, Lauhul Mahfuz yang udah kejadian berapa persen sih? Miniskul. Aduh, udahlah Bu Pak. Nah sekarang saya tanya, berarti ini mau ngajarin apa? Udah kamu gak usah ngurusin hasilnya AB. Enjoy the journey, celebrating life. Kenapa? Karena aku yang mau mengalami pengalaman itu. Itulah Bu Pak. Entah. Ibu Bapak ini mau masuk ke gongnya siap gak nih? Ini kalau mau masuk ada drrrr gitu loh nih, fanfare nih. Satu contoh nih. Ibu Bapak ini oke ya?
Kita akan panjang di serial ini, nggak apa-apa ya ibu bapak ya. Oke, karena ini basic banget loh. Super basic, ini kalau ngerti ini, aduh udah deh. Aja gitu. Ya. Ulang ya. Ulang nih. Kita ngomongin dari hal yang basic dulu. Berarti aku satu ada Allah, sumber. Kedua keluar percikannya Adam. Adam punya fasilitas malaikat. 3, dia memiliki vibrasi frekuensi Hawa. 4, dia memiliki fasilitas yang namanya 5 setan. Dan semuanya diturunkan atau dikemasi dalam konteks jasad yang namanya bumi 6 gitu kira-kira. Aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa gitu. Hari ke-7 Sabat nanti. Sabat bukan sebat mah nanti habis ini ya. Makanya nanti ada 7. Ini bukan ngomongin hari, bukan. Si tati ayam tuh gradasi ini gitu. Oke ibu bapak. Dah, nih gongnya. Bismillah ya. Semoga getting something dari sini. Sekarang saya tanya bu, pak. Berarti kalau yang ada di sini nih, di sini ke atas langit ini namanya bumi. Ingat ya ibu bapak, kalau ngomongin bumi itu adalah wadah ini bumi. Berarti di dalam ada langit nggak? Sip. Jadi langit ke-7 di sana atau kesadaran kita yang lebih dalam? Jadi Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha pakai buruk gitu nggak kira-kira? Enggak tuh, nggak kemana-mana tubuhnya. Tapi dia melampaui fisik, dia melampaui keinginan, dia melampaui semuanya, dan dia masuk ke level yang paling esensial, dia nyambung ke sini. Oke? Nah, ini gongnya gini bu, pak. Punten pisan. Saya ulang nih. Premisnya adalah, dia ingin mengalami pengalaman dia untuk membuktikan kemahaannya. Oke? Maka ada dalam hadis qudsi dikatakan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Temukan. Oke? Ah, yuk. Punten ibu bapak. Allah maha kasih nggak? Berarti kalau Allah maha kasih, kita disuruh mengalami kasih nggak? Maka untuk mengalami kasihnya Allah, kita dikadatangkan orang-orang yang menyebalkan. Gitu. Loh, iya. Allah maha sabar nggak? Maka untuk mewujudkan sifatnya sabar, didatangkanlah orang-orang yang nyebelin. Kenapa? Agar sifat Allah yang sabar terjadi pada diriku. Paham bu pak? Allah maha kaya nggak? Maka perlu ada kemiskinan untuk mewujudkan kekayaanku. Allah maha adil nggak? Maka perlu ada ketidakadilan untuk aku hadir dalam sifat maha adil. Berarti kita semua hanya mau mengalami sifat-sifat Allah nggak kira-kira? Dan ini nggak bisa dihafal bu pak. Ya Rahman ya, nggak bisa. Ya dihafal boleh-boleh aja sih. Tapi paham nggak maksud saya? Ketika yang terjadi di sini, ibu bapak punten ya. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad dilemparin kotoran? Dia ngebalas yang ngelemparnya dengan apa? Makanan. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dilempari kotoran? Karena Allah ingin dia mengalami kasihku. Sehingga ibu bapak maaf ya. Bagaimana kita jadi maha pengampunnya Allah kalau kita tidak menjadi pengampun untuk orang lain gitu? Berarti kalau ada yang kita tidak maafkan, Allah lagi mau Allah lagi mau mewujudkan sifat maha memaafkan nggak? Jadi didatangkanlah kesedihan, kebencian, kebetean supaya apa? Ayo dong, maha memaafkan aku hadirkan dong. Maha menghidupkan, ada yang mati. Allah maha menyembuhkan nggak? Berarti perlu sakit nggak? Saat kamu sakit, disitulah kesempatan untuk aku hadir sebagai maha menyembuhkan. Oke bu, pak? Oke. Sip ya?
Berarti pada akhirnya ketika Adam disebutkan nama-nama, Adam harus gimana ya? Harus mengalami semua nama-nama Tuhan nggak kira-kira? There is no time limit, Bu, Pak. Karena nama-namanya tidak terbatas gitu. Oke, Bu, Pak. Sip ya. Jadi sekarang kalau ada kalimat Subhanallah, suci nggak? Berarti harus ada yang tidak suci nggak? Karena ketidaksucian hadir untuk aku bisa mewujudkan kesucian gue di situ gitu. Cukup dulu ya Ibu Bapak ya, gitu dulu ya, ya Ibu. Yang mana? Oh iya, nah, jadi berarti pertanyaannya saat kita kesini ada keinginan kita nggak? Iya, pilihan Bu. Dan pertanyaan itu nanti hilang karena jadi nggak terlalu penting sih Bu sebenarnya. Mau dipilih mau nggak dipilih udah ada. Dan tugas dan PR kita sekarang adalah hanya mengalami semua sifat-sifatnya untuk terjadi dalam diri kita. Saya mau nanya Ibu Bapak punten ya. Saat kita ngerti ini, kecenderungan penerimaan lebih tinggi nggak kira-kira? Contoh nih. Ibu Bapak maaf ya. Nama-nama Allah yang udah terjadi pada diri kita banyak atau dikit? Dikit banget. Berarti saat kita mendapatkan kesulitan, penderitaan satu Bapak, Allah mau ngebukain nama yang mana lagi ya? Karena setelah aku melampaui ini, aku unlock satu nama Tuhan. Jadi wajar nggak Ibu Bapak maaf ya? Saat Isa disalib, Nabi Isa, Yesus disalib nih. Isa itu kan nama-nama Tuhan, nama-nama kasih kan? Apa coba yang dia lihat kepada yang mau nyalib? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Kenapa? Tiang salib hanya mau mewujudkan kasih sayangku yang tidak terbatas gitu. Oke Bu, Pak. Jadi nanti paradoksikal nggak? Untuk mengalami Allah yang maha kaya perlu disusahin nggak kira-kira? Iya. Oh ini aku lagi disuruh mau memahami ini. Untuk kita bisa jadi maha memaafkan perlu ada yang nyebelin nggak kira-kira? Oh ini sih nyebelin ini untuk keluar nama Tuhan memaafkan. Emang yang nyebelin bukan Allah juga gitu? Iyalah, kemana saja kamu menghadap di situ. Jadi semua sekarang nama-namanya lagi saling berinteraksi nggak? Disitulah aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku beda-beda untuk kamu saling kenal, mengenal. Mengenal apa sih ujungnya? Namanya. Tapi saling kenal mengenal dalam bahasa Arab jadi lita'aruf, lita'aruf jadi ta'aruf, ta'aruf jadi pacaran sekarang. Ya udah aja. Ya pacaran nggak kenal-kenal amat sih, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke Bu, Pak. Get the point ya. Ibu Bapak ini kita akan bahas dalam 6-7 pertemuan, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ya. Kita akan bahas satu-satu ini, satu, nanti turun, fasilitasnya apa-apa. Tapi the ultimate gongnya ini yang saya ceritain nanti kita akan bahas di pertemuan ke-7 adalah semua kita hadir di sini hanya untuk menghidupkan nama-nama Allah. That's it. Oke. Dan terakhir. Dari tidak terbatasnya nama kalau di zip keluarlah satu kata yang namanya Allah. Nah, Bu, belum sampai ingin menanyakan, saya juga pernah mendengar bahwa nama Allah itu ada yang nama feminin dan maskulin. Iya. Belum dijelaskan. Belum Bu, tenang. Contoh, welas asih itu jalal, feminin. Tapi maha gagah itu maskulin. Karena dia memiliki maskulin dan feminin.
Nanti maskulin menggambarkan keruhanian, feminin nanti menggambarkan percikan dari energi ke kecerdasan. Nanti kita bahas, kecerdasan dan energi yang memadat jadi materi, itu nanti jadi feminin. Makanya nanti jadi materi. Materi ujung-ujung namanya jadi mother. Maka perempuan itu simbol dari materi. Laki-laki itu nanti ada rijal, ada nisa. Arijalu qawamu ala nisa. Rijal pemimpin bagi nisa. Ini bukan ngomongin suami dan istri, bukan. Tetapi konteksnya laki-laki itu ruh itu adalah ketuhanan. Materi itu adalah materi, mother, atau konteks yang namanya fisik. Sekarang saya tanya, fisik bisa jadi Tuhan nggak kira-kira? Bisa. Materi bisa jadi Tuhan nggak? Bisa. Makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj di neraka melihat banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan di sini adalah orang-orang yang menuhankan materi. Ya Nabi Muhammad kan, aku ngelihat banyak ibu-ibu. Nggak ada, bukan ibu-ibu, perempuan. Bukan mama gitu. Jadi ibu-ibu di sini tenang aja, tenang. Karena itu lagi ngomongin level materi. Gitu Bu, kira-kira. 2 pertemuan lagi kita bahas itu. Oke Ibu Bapak. Sip ya? Ya. Ketetapan bahwa diberikan Allah ketika itu terjadi semua evolusi hanya Hanya apa? manusia aja. Oh enggak. Kan Tuhan langit dan bumi ya. Makanya Robul Alamin. Berarti Lauhil Mahfuz berlaku buat pohon nggak? Berlaku buat binatang nggak? Ya Bu, kalau nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada kita. Ya. Makanya Quran pedoman bagi siapa? Semesta alam. Gitu. Tapi ada tanggungan jawab kalau dunia manusia ada tanggungan jawab. Nah, kan cuman manusia yang dikasih akal. Sisanya ini hanyalah pondasi untuk life gitu. Kita yang dikasih kesempatan untuk jadi khalifah gitu kira-kira. Tanggungan jawab itu ada orang yang dikasih akal. Betul. Gitu. Pertanggungjawaban kan artinya konsekuensi. Iya. Oke, silakan. Iya. Iya. Misalnya kita didolimi, terus kita harus memaafkan karena kita tidak disayang. Iya. Dan itu yang sedang katanya dibahaskan kita yang didolimi itu dari Allah. Iya, dia lagi jadi setan. Jadi setan itu orang yang sedang hina, kemudian dia ingin ketika terus kita merasakan kasih sayang, kalau kita bisa bersabar ya udah kayak gitu. Sip ya. Jadi yang mengundang setan siapa? Kita. Kalau kita ada main di frekuensi FM-nya setan, itu nggak yang kedengeran? Iya. Gitu kira-kira. Lah kan semuanya dia. Jadi orang yang membunuh, orang yang selingkuh itu dari Allah. Tapi dipilih. Kan kita bisa milih. Pilihan itu nanti yang akan jadi konsekuensi. That's it. Oke? Jadi sekali lagi ini kalau saya tarik ke hikmah, yang menentukan kita dapat hikmah atau tidak siapa? Nah gitu. Sip, mantap. Ya Pak? Berarti mantan tuh perlu ya untuk dapat lulas ya Pak? Gimana Pak? Mantan? Oh iya. Bapak kenapa jadi ngomongin mantan ya? Oh, iya. Oke, ya. Soalnya saya baru kali ini Bapak nggak bareng sama istrinya. Oh, nggak apa-apa sih. Ya oke. Udah, ini kalau dilanjutin ngomongin mantan terus udah ya. Kang Abu, terus terang dari lubuk hati yang terdalam, tolong tepuk tangan buat Kang Abu kali ini. Luar biasa Kang Abu, epic banget hari ini Asmaul Husna sampai nangis mendengarnya.
Karena kita tahu tapi kita tidak sadar bahwa ini semua memang bomnya dari Kang Abu adalah yang nomor ini, yang terakhir. Buat saya ini ya Allah, saya mohon doanya untuk kita semua yang hadir di sini. Berilah kami pengetahuan. Amin. Dan keikhlasan-Mu, ridho-Mu untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui Kang Abu. Terima kasih banyak Kang Abu. Nangis betul-betul dari hati. Karena kita berdua tadi dengan Ira, udah gila ini berat banget nih nulisnya. Karena kita harus nulis seperti apa yang kita rasakan saat ini. Dan Kang Abu berhasil membawakan sehingga kita tidak kesulitan untuk ngerti dari 1 sampai 6 sampai 7, Mas. Terima kasih banget Kang Abu, terima kasih ya Allah, terima kasih. Nuhun, Alhamdulillah. atur nuhun. Amin. Sip ya, nuhun. Basic. Iya. Kesadaran kita tuh baru Iya, nggak apa. Kan bertumbuh ya. Oke. Ibu bapak nuhun ya, itu dulu sementara ya. Kita tutup doa sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat selalu dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Cepat sehat ya.